Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Teror Lelembut Gunung Karang oleh Mbak Ngesot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Mari kita mulai ke ceritanya. Sudah 2 hari, hewan ternak warga Mahadwalengan hilang secara misterius. Puluhan ayam lenyap dari kandangnya. Kambing yang dipelihara bertahun-tahun juga hilang. Belum lagi kerbau. Ada 10 ekor yang hilang secara misterius. Mereka yakin pasti ada maling di kampung mereka. Warga kampung itu sepakat untuk memperbanyak pos ronda. Setiap malam, para pemuda dan bapak-bapak bergantian menjaga kampung. Mereka sangat hati-hati jika ada orang asing yang masuk ke kampung mereka. Anehnya tidak ada tanda-tanda maling di kampung itu. Selama 1 minggu berjaga, tak satupun orang asing yang masuk ke kampung. Kasus hilangnya hewan ternak belum terpecahkan. Sudah muncul kasus baru. Banyak warga yang melapor ke ketua RT kalau warung mereka kemalingan. Barang dagangan mereka hilang, tapi si maling hanya mencuri barang yang bisa dimakan saja, seperti kue, biskuit, kopi, dan makanan lainnya. Kejadian ini benar-benar menggemparkan seluruh warga kampung. Mereka bahkan menambahkan gembok pada pintu rumah mereka agar maling tidak bisa masuk. Bukan pintu saja, tapi jendela juga ikut gembok. Pak Masuri sebagai ketua RT mulai kebingungan. Dia heran siapa yang sudah melakukan ini semua. Minggu berikutnya yang hilang adalah rokok. Banyak pemilik warung yang mengadu pada Pak Masuri kalau rokok di warung mereka ludes digondol maling. Tapi tunggu dulu, Pak Masuri enggan buru-buru memutuskan kalau hilangnya rokok warga itu digondol maling. Soalnya rokok Pak Masuri juga sering hilang. Padahal jelas-jelas ia meletakkan rokok itu di kamarnya. Hal itu juga dialami bapak-bapak dan para pemuda kampung. Mereka sering kehilangan rokoknya. Lama sedikit, rokok itu lenyap begitu saja. Sementara itu di lain tempat, jauh dari kaki Gunung Karang, ada grup Jaipong yang reputasinya tak terkalahkan. Namanya grup Goyang Gayboy. Mereka sangat tersohor saat trio Banten. Setiap mereka manggung, yang nonton pasti ratusan orang. Tapi itu dulu, sekarang grup Goyang Gayboy sudah tak lagi laku. Orang-orang lebih suka dangdut ketimbang Jaipong. Dulhana, pendiri grup Jaipong Goyang Gayboy, sekarang sudah beralih profesi menjadi kuli panjat pohon melinjo. Sedangkan Dian Rara, si primadona yang selalu dinanti-nanti goyangannya, sekarang sibuk jualan sawo di pinggir jalan. Dia sudah menikah dan punya 1 anak yang nakalnya minta ampun. Lain halnya dengan nasib para penabuh gamelan. Mereka semua jadi tukang ojek yang setiap harinya hanya termangu di pertigaan jalan, menunggu penumpang yang tak pasti. Sekalinya ada, para penumpang itu dijemput oleh keluarganya. Sekarang hidup mereka serba sulit. Tak seperti dulu saat grup Jaipong Goyang Gayboy berjaya. Uang yang mereka dapatkan dari hasil manggung melimpah ruah. Tengah malam sekitar jam 12, Dulhanan tidak bisa tidur. Dia lalu masuk ke kamar tempat disimpannya gamelan. Sudah lama sekali gamelan itu tak digunakan. Alat itu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba. Dulhanan menyalakan lampu kamar. Dia lalu mengambil kain basah dan membersihkan gamelannya dengan kain itu. Sambil menyanyikan lagu Jaipong, dia perlahan mengelap gamelannya. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dulhanan heran. Tak biasanya ada orang yang bertamu tengah malam seperti ini. Segera dia buka pintu itu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berpakaian sebelah hitam dan mengenakan belakon batik. Perawakan lelaki itu kurus, kumisnya sangat tebal, alisnya menjuntai sampai ke ceruk mata. Lelaki itu benar-benar asing bagi Dulhana.
Cari siapa ya Pak? Tanya Dulhanan. Bapak Dulhanan, jawab lelaki itu sambil tersenyum ramah. Ya, saya sendiri. Mari silakan duduk. Dulhanan menggelar tikar pandan. Lelaki itu pun duduk sila sambil terus tersenyum ramah. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama saya? Dulhanan penasaran. Jarang-jarang dia kedatangan tamu. Saya diutus untuk menyampaikan pesan ke Bapak, kata lelaki itu. Pesan apa dan dari siapa? Dulhanan semakin penasaran. Ini pesan dari Abah Kamdari. Beliau mau mengadakan hajat besar, menikahkan anaknya. Nah, beliau mau panggil grup Jaipong Goyang Gayboy buat meramaikan acara pernikahan. Jelas laki itu. Dulhanan terkejut mendengar penjelasan laki itu. Dia tak menyangka, ternyata masih ada orang yang mau memakai jasanya. Tanpa pikir panjang lagi, Dulhanan langsung mengiyakan tawaran itu. Kapan ya hajatnya? Malam minggu Pak. Soal bayaran Pak Dulhanan tak akan kecewa. Abah Kamdari mau bayar 50 juta, kata laki itu. Wah, mantap itu Pak. Dulhanan bahagia sekali mendengar bayarannya tinggi. Ya sudah, nanti hari Sabtu setelah maghrib saya kesini lagi ya Pak. Nanti saya bawa teman-teman yang lain buat membantu bawa alat-alat Bapak. Kita jalan kaki aja, kata laki itu. Tak berlama-lama, lelaki itu pun pamit dari rumah Dulhanan. Saking senangnya, Dulhanan sampai lupa menanyakan siapa nama lelaki tadi. Ah, itu tak penting. Bagi Dulhanan, yang paling penting sekarang adalah uang. Dia yakin, para personal grup Goyang Gayboy pasti mau diajak manggung lagi. Keesokan harinya, Dulhanan berhasil mengumpulkan personelnya. Dian Rara, Bedu, Jaro, dan Sardi. Mereka senang sekali mendengar kabar dari Dulhanan. Apalagi saat diberitahu kalau bayarannya 50 juta. Pastilah yang hajat ini orang kaya. Sebelum maghrib, mereka semua berkumpul di rumah Dulhanan. Tak perlu menunggu lama, lelaki yang tempo hari mendatangi Dulhanan muncul. Dari kejauhan, dia tampak tersenyum ramah. Dia juga membawa 5 orang lainnya untuk menggotong alat musik Jaipong. Selepas maghrib, rombongan Dulhanan pun berangkat. Kata lelaki misterius itu, Abah Kamdari tinggal di kampung Ciberang. Dulhanan belum pernah dengar kampung itu. Dia pun menurut saja, yang penting dapat uang. Mereka pun tiba di kampung Kaduengan. Anehnya orang-orang kampung yang saat itu sedang ronda tiba-tiba lari berhamburan saat melihat rombongan Dulhanan. Yang orang-orang kampung itu lihat sangat di luar nalar. Alat Jaipongan itu tampak melayang sendiri tanpa ada yang menggotongnya. Kenapa mereka lari? Tanya Dian Rara. Entahlah, mungkin mereka kira kita itu setan, kata Dulhanan sambil tertawa. Rombongan itu akhirnya tiba di kampung Ciberang. Suasana di sana ramai sekali. Panggung besar sudah disiapkan untuk pentas Jaipong. Bedu, Jaro, Sardi, dan Dulhanan langsung menabuh alat-alat Jaipong. Dian Rara pun meliuk-liuk bergoyang dengan lincah. Penonton bersorak melihat goyangan Dian Rara. Satu persatu, penonton itu naik ke panggung untuk nyawer. Di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba Bedu izin buang air kecil. Dia turun dari panggung dan segera mencari semak-semak. Saat sebelum Bedu naik kembali ke panggung, dia melihat seorang wanita cantik yang berdiri di antara pepohonan. Wanita itu berpakaian layaknya sinden. Dia tersenyum ke arah Bedu. Perawakannya montok membuat Bedu terpukau. Kemari, kata wanita itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang lagi, Bedu menghampiri wanita itu. Ia dibawa masuk ke tengah hutan dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya, para personal grup Jaipong itu terkapar di atas semak-semak.
Mereka tak menyadari kalau semalam yang hajat itu adalah lembut Gunung Karang. Dulhanan membuka matanya. Di samping kanannya sudah ada segepok uang tunai 50 juta. Bukan hanya itu, Dulhanan juga dibekali puluhan 5 ekor ayam, 2 kambing, rokok berbagai merek, dan makanan warung. Dulhanan segera membangunkan personelnya. "Bedu mana?" tanya Dulhanan. "Gak tahu pak, bukannya semalam manggung sama kita?" tanya Sardi. "Iya, aku ingat betul," timpal Jarot. "Dian Rara ada?" tanya Dulhanan sambil menoleh ke sekeliling. "Itu dia pak," tunjuk Jarot. Dian Rara terkapar saat sadarkan diri di atas maksamak. Pakaiannya acak-acakan. Mungkin Dian Rara kelelahan setelah semalaman suntuk menari tanpa henti. Seperti biasa, setelah berjemaah asar, para santri pondok pesantren Al-Barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk ngaji kitab kuning. Kiai Muntako, pimpinan pondok pesantren, menabung keuntungan sebanyak 3 kali, pertanda kalau pengajian segera dimulai. Dia lalu jalan dengan santai menuju surau sambil menenteng kitab kuning. Dalam surau itu tampak santri putra dan putri sudah berkumpul. "Assalamualaikum," kata Kiai Muntako. Semua santri itu menjawabnya dengan serentak. Kiai Muntako langsung membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat apa yang dijelaskan gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja sambil tertunduk. Pulpen digenggam dengan sangat keras, bahkan sampai patah. "Nurul, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Nurul yang saat itu berkerudung hitam tak menjawab apapun. Dia tetap tertunduk. Air liur tiba-tiba menetes dari mulutnya. "Abi, lihat Nurul," kata salah satu santriwati. Dia terkejut saat melihat kedua mata Nurul berubah menjadi hitam semua. Tak salah lagi kalau Nurul ini kerasukan setan. Saat itu juga Nurul berdiri. Wajahnya dipenuhi urat yang menonjol berwarna hijau. Astagfirullahaladzim. Kiai Muntako mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam membaca ayat suci Al-Quran. "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Belum sempat dia menyelesaikan bacaannya, jin jahat yang ada di tubuh Nurul berteriak lalu mendekat ke arah Kiai Muntako. "Min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya itu dengan suara besar dan menggema. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Santri berhamburan keluar surau. Mereka semua ketakutan, kecuali Faisal. Dia adalah kakak dari Nurul. Dengan napas yang terengah-engah, Faisal mendekati adiknya. "Dek," kata Faisal. Intonasi suaranya sangat ketakutan. "Faisal, keluar dari surau ini," pinta Kiai Muntako. Tapi Faisal tak mau meninggalkan adiknya dalam kondisi seperti itu. "Dek, sadar dek, sadar," teriak Faisal. Nurul membalikkan badan lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam. Dengan sekejap mata, Nurul mencekik leher kakaknya. Ia pun mengangkat tubuh Faisal. Ketika peci Faisal jatuh, kedua tangannya menggapai-gapai. Dia kesulitan bernapas. Buru-buru, Kiai Muntako menyeruduk tubuh Nurul. Mereka pun terpental. Faisal mengadu kesakitan saat kepalanya membentur tembok, sedangkan Nurul masih mengamuk. Kiai Muntako segera membaca kalimat-kalimat ruqyah di telinga Nurul, membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan.
Matanya melotot. Sesekali dia mencaci Kiai Muntako. Tak lama berselang, tubuh Nurul melunak. Kedua matanya perlahan terpejam. Dia pun tak sadarkan diri. Kiai Muntako menyuruh Faisal untuk mengambil air. Buru-buru, Faisal pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih. Air itu dibacakan doa-doa, lalu diusapkan ke wajah Nurul yang tampak pucat. Nurul pun dibawa ke asramanya. Sudah 2 tahun belakangan ini, Nurul sering sekali kesurupan. Ada jin jahat yang nempel di tubuhnya. Dia sudah beberapa kali diruqyah, tapi tak kunjung sembuh. Dalam sebulan, Nurul bisa kesurupan 2-4 kali. Penyakit kesurupan itu disebabkan oleh kakek Nurul. Dulu, kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat. Sekarang salah satu jin yang pernah dipelihara kakeknya itu malah menempel di tubuh Nurul. Padahal Nurul ini masih muda. Umurnya baru 18 tahun. Sedangkan kakaknya, si Faisal, berumur 24 tahun. Mereka berdua sudah 3 tahun nyantri di pondok pesantren Al-Barokah. Selama 2 tahun belakangan ini, Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Namun tetap saja tidak berhasil. Adiknya masih sering kesurupan. Malam itu, Nurul masih tak sadarkan diri di dalam asramanya. Dari tadi sore, Nurul dirawat oleh sahabatnya, yaitu si Ririn. Iya, memang hanya dia, santriwati yang berani mendekati Nurul. Sedangkan yang lain takut, karena Nurul sering kesurupan. Bahkan ada beberapa santriwati yang pindah pesantren gara-gara takut sama Nurul. Tengah malam saat semua orang di pesantren itu tidur, Nurul tiba-tiba bangun. Cara bangunnya tidak wajar. Dia duduk begitu saja tanpa dibantu kedua tangannya. Nurul seperti dikendalikan makhluk gaib. Tatapannya kosong. Wajahnya sangat pucat. Dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya. Nurul menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur pulas. "Ririn," panggil Nurul. Ririn pun terbangun. Ia mengucuk kedua matanya lalu menoleh ke Nurul. "Kamu udah sadar?" tanya Ririn. Nurul mengangguk. "Rin, anterin aku yuk," pinta Nurul. "Kemana?" Ririn bangun. Kini ia dalam posisi duduk. "Ke belakang asrama nyari kalungku. Kalungku hilang, Rin. Pasti jatuh pas wudhu. Itu kalung pemberian ibuku," kata Nurul. "Ya sudah, ayo kita cari." Ririn membuka lemarinya. Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malah mematung. Dia tidak mencari kalungnya yang hilang. "Nurul," sapa Ririn dengan ragu-ragu. Dia mulai curiga kalau temannya itu kerasukan lagi. Nurul pun balik badan. Tampak wajahnya yang menakutkan sama seperti saat kesurupan dari sore. Ririn menjerit ketakutan. Dan dalam sekejap mata, Nurul menjemput rambut temannya itu, lalu menariknya ke atas pohon mahoni. Wanita itu merayap seperti binatang. Dia benar-benar sudah dirasuki jin jahat. Ririn berteriak sekuat tenaga sambil menangis. Dia menggantung di atas dahan pohon itu. Sementara Nurul mengerang-erang seperti binatang buas. Tangan kanannya menjinjing rambut Ririn. Kiai Muntako beserta para santrinya berhamburan ke belakang asrama. Semua orang yang ada di sana panik melihat Ririn menggantung di dahan pohon mahoni. Kiai Muntako membaca kalimat-kalimat ruqyah sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Nurul. Saat itu juga Nurul mulai terlihat kesakitan. 5 orang santri muncul dengan memotong sebuah selimut besar untuk menahan tubuh Ririn. Nurul menjatuhkan Ririn dan untung saja wanita itu jatuh di atas spring bed. Sementara Nurul masih bertengger di atas dahan pohon mahoni. Kalimat-kalimat ruqyah terus dilantunkan oleh Kiai Muntako. Nurul pun terjungkal ke belakang. Dia juga jatuh tepat di atas spring bed, sehingga tak ada luka sedikit pun.
Faisal memeriksa keadaan adiknya itu. Dia menangis karena tak tega melihat adiknya yang sering sekali kesurupan. 1 minggu kemudian. Sudah 5 kali Faisal bermimpi tentang sumur 7 yang ada di puncak Gunung Karang. Dalam mimpinya itu, Faisal didatangi kakeknya sendiri. Kakek Faisal memberitahu kalau yang nampil di dalam tubuh Nurul adalah lembut Gunung Karang. Satu-satunya cara agar Nurul bisa sembuh adalah mandi di sumur 7. Sumur itu terletak di puncak Gunung Karang. Faisal dan Nurul harus mendaki gunung itu. Faisal yakin mimpi itu merupakan sebuah petunjuk. Dia harus membawa adiknya ke sumur 7. Itu bukan hal yang sulit. Lagi pula, lokasi Gunung Karang dekat dengan pondok pesantrennya. Faisal bahkan bisa melihat gunung itu dari balik jendela asrama. Yang membuat Faisal bingung adalah soal perizinan. Kiai Muntaqo pasti tak akan mengizinkan Faisal mendaki gunung itu, apalagi dengan membawa Nurul. Jadi tak ada pilihan lain. Dia harus membawa adiknya kabur dari pondok. Faisal memang belum pernah mendaki Gunung Karang, tapi dia pernah baca di internet kalau medan pendakian di sana tak terlalu ekstrim. Faisal yakin bisa membawa adiknya dengan selamat. Faisal sudah merencanakan dengan matang skema kabur dari pondok. Saat para santri sedang berjamaah maghrib, Faisal mengendap-endap ke asrama adiknya. Kemarin Faisal sudah memberitahu Nurul agar tidak ikut jamaah maghrib. Nurul keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia membawa tas gendong warna hitam. Begitupun Faisal. Dia juga membawa tas yang di dalamnya berisi pakaian dan beberapa bungkus mie instan. Mereka tak bawa tenda karena tak punya. Faisal hanya berharap di tengah pendakiannya nanti dia bisa menemukan saung untuk berteduh. Mereka berdua berhasil kabur dari pesantren. Sebenarnya Faisal tak tahu jalur pendakian Gunung Karang. Dia cuma modal nekat. Di pertigaan, Faisal memberhentikan 2 pengendara motor yang sedang melintas. Dia minta diantarkan ke kaki Gunung Karang. Mau masuk jalur mana? Kadegang, tanya laki gendut yang mengendarai motor bebek. Iya, jalur mana saja yang penting bisa sampai ke puncak, jawab Faisal. Nada bicaranya terburu-buru. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tak ada santri yang mengikutinya. Ya udah, kita antar ke Degeng saja, kata lelaki yang satu lagi. Dia berbadan kurus. Bayarannya berapa dulu? Tanya lelaki berbadan gendut. 100.000 cukup, tanya Faisal. Ya udah, ambil aja. Lelaki berbadan kurus menyetujuinya. Mereka pun berangkat ke kampung Kadegang. Kadegang ini memang menjadi jalur favorit bagi para pendaki Gunung Karang. Tak sampai 30 menit, mereka akhirnya tiba di kampung Kadegang. Hari sudah gelap. Faisal dan Nurul berdiri di pinggir jalan. Kita sebenarnya mau kemana, Bang? Tanya Nurul. Abang mau ngobatin kamu ke puncak Gunung Karang, Dek. Nanti adik mandi di sumur 7 biar lembu di tubuh adik hilang, jawab Faisal. Abang tahu jalan ke puncak? Tanya Nurul lagi. Kita tanya-tanya aja ke kamu orang sini, Dek. Ayo, Faisal menuntun dengan adiknya. Sebelum mereka masuk ke perkampungan, dari semak-semak muncullah seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 15 tahun. Dia menuntun seekor kambing. Anak laki-laki itu tersenyum saat melihat Faisal dan Nurul. Kalian dari mana? Tanya anak itu. Dari pesantren. Kami mau mendaki Gunung Karang, jawab Faisal. Malam-malam gini? Tanya anak itu. Iya. Kamu tahu jalur pendakian di sebelah mana? Faisal kembali bertanya. Anak itu menunjuk ke arah barat. Di sana, untuk sampai ke puncak, kalian harus melewati 3 pos.
Faisal menelan ludahnya sendiri. Dia sadar, mendaki tanpa pemandu pasti nyasar. Begini, punya uang 300.000. Kalau kamu mau nganterin kami ke puncak, kami akan kasih kamu upah 300.000. Gimana? Tanya Faisal. Wah, serius? Anak itu malah senang. Faisal mengeluarkan uangnya. Ini kau pegang uangnya. Dia menyerahkan uang itu. Oke, aku mau. Kenalkan dulu, aku Acong. Aku asli orang sini. Aku Faisal, dan ini adikku Nurul. Ucap Faisal tanpa tersenyum. Kalian bawa tenda? Tanya Acong. Faisal dan Nurul menggelengkan kepala. Gak apa-apa, ayo ikut aku. Kita ambil tenda dulu di rumah, ujar Acong. Acong ini memang sering mengantar para pendaki ke puncak. Saking seringnya, dia bahkan pernah dikasih tenda bekas oleh salah seorang pendaki dari Jakarta. Memang tenda itu sudah jelek, tapi masih layak pakai.